Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya. Nah, ini ada Mio Sporty punyaan konsumen, ini baru datang. Nah, ini katanya udah 3 tahun nggak hidup ya. Nah, ini rencananya mau dihidupi, makanya dibawa ke bengkel. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan video ini ya, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Nah, oke, ini jadi udah kita bongkar di bagian CVT ya. Karena ini katanya selama 3 tahun itu motornya di luar aja ya, di luar, nggak ditaruh di dalam rumah. Nah, jadi seperti ini kondisinya ya. Di bagian CVT ini udah kerendam air. Ini baknya ya, waduh. Seperti ini. Nah, ini ngeri. Ya nih, kita lihat ya nih, sampai seperti ini. Udah berjamur-jamur, ya kan? Nah, ini mau gimana nih? Ya mau dibersihkan pun seperti ini ya kondisinya ya. Nggak tahu ini, entah masih bisa dibersihkan, cuci atau enggak ya? Karena udah parah juga. Nah ini ya, kita lihat ya. Ini jamurnya, nih. Nah. Itu parah ya. Nah, untuk belting ini mungkin udah lapuk ini ya, udah rapuh ini pasti. Ini udah nggak bisa dipakai lagi nih. Ya banyak juga inilah yang perlu diganti. Ya untuk bagian karburator tuh udah nggak ada. Karburator udah nggak ada ya. Udah dicabut. Kemudian baterai juga nggak ada. Tapi masih bisa diputar ya untuk di bagian kruasnya. Cuma ini kompresinya dia udah nggak ada, kompresinya lemah. Ya kemungkinan bisa jadi dari ring piston yang udah lama ya, dia ring piston yang macet karena udah lama nggak hidup. Atau mungkin bisa jadi karena memang pistonnya udah bermasalah, makanya itu motornya itu nggak dihidupannya lagi ya. Kemungkinan ada masalah di pistonnya, makanya keretanya itu dia mati. Udah itu nggak dibenerin, dibiari aja ya. Kita belum tahu bagian block headnya itu seperti apa. Nah, untuk di bagian CVT ini ya seperti inilah. Untuk estimasi biayanya di bagian CVT ya kurang lebih mau sekitaran habis 500 ribuan ya. Nah ini untuk puli belakang udah pasti macet ini bearingnya ya. Dia ada tuh bearing mimisnya itu di bagian CVT. Itu pasti udah macet ini karena udah kerendam air ya, udah bekarat. Pasti udah banyak yang macet ini. Nah ini lagi ya. Ini untuk selangnya ini nggak ada. Tapi kita nggak tahu juga ya, ada masuk air atau enggak. Untuk di bagian gardannya. Soalnya ini hawa dari ruangan gardan ya, ini lubang hawanya ya. Nah, jadi kalau ini kemasukan air, maka ini airnya masuk ke bagian gardan. Nah itu ya, nih. Seperti ini ya. Ini lumpur, ini lumpur apa jamur? Jamur lah ya. Kalau lumpur nggak mungkin, jamur. Nah, karena ini nggak motor kerendam banjir, nggak, jadi nggak mungkin lumpur ya, jamur lah ini dibilang. Nah ya, ini lagi. Nah ini ya bagaimana bilang ya, seperti inilah. Nah ini untuk biayanya mau sampai jutaan juga ya, karena ini belum tahu juga nih bagian blockheadnya kayak mana ya. Nah ini di bagian CVT-nya ya. Coba kita cek ya oli mesinnya, oli mesin. Nah oke guys, ternyata oli gerdangnya masih bagus ya, ini ya. Oli gerdangnya ini masih normal, belum ada tercampur air. Berarti ini aman ya.
Oke guys, jadi untuk olinya tuh ini terbilang normal ya, karena masih cukup banyak olinya ini. Ya oli juga bagus nih, nggak ada tercampur dengan air. Nah jadi memang untuk motor yang udah lama mati nih, yang terutama kali kita cek itu oli ya, ada nggak olinya. Nah jadi yang terutama kali cek itu oli, baru setelahnya kita cek yang lain. Kita cek di bagian karburator, kita cek di bagian bensinnya ya. Nah itu seperti apa. Nah tapi di ini motor ini untuk olinya tuh bagus ya, olinya normal lah bilang ya.